Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai implementasi manajemen risiko pada UMKM Warung Ibu Ping. Yang beranggota itu Nur Suhaila Putri dengan NIM akhir 231, Anissa Siti Ropiah dengan NIM akhir 232, dengan saya sendiri Andre Aliansyah dengan NIM akhir 233, Farhan Fauzan Rabani dengan NIM akhir 2334, maaf 236, dan Sri Nur Maulida dengan NIM akhir 237. Untuk manajemen risiko itu, risiko adalah potensi, kemungkinan, dan ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal, menurut Ramdhani pada tahun 2015. Sedangkan manajemen risiko merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Untuk profil UMKM-nya itu di bidang usahanya bidang kuliner, nama usahanya itu Warung Ibu Ping, alamat usaha Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah, yaitu di depan Kampus Sunjani. Untuk ownernya itu yang bernama Ibu Maya dan tahun berdirinya pada tahun 2017. Untuk berapa lamanya yaitu 7 tahun. Untuk identifikasi risikonya itu untuk fungsi perusahaan, fungsi yang sumber daya manusia atau SDM itu untuk kecelakaan kerja yaitu menggunakan kode S1. Untuk kesalahan dalam membuat pesanan yaitu S2, konflik kerja itu S3, tidak mempekerjakan karyawan yaitu S4. Untuk fungsi operasional yaitu yang kerusakan alat O1, kesulitan mendapatkan bahan baku O2, penumpukan bahan baku di freezer O3, untuk persediaan yang terlalu banyak menyebabkan produk tidak terjual atau basi yaitu dengan kode O4. Untuk fungsi yang pemasaran itu perubahan selera konsumen menggunakan kode P1, persaingan yang ketat P2, kurangnya promosi P3, kurangnya memaksimalkan sosial media dalam memasarkan produk itu P4, dan memastikan itu P5. Untuk fungsi perusahaan yang keuangan itu inflasi yang menyebabkan harga bahan baku produk meningkat itu K1. Jumlah pelanggan yang tidak menentu menyebabkan fluktuasi pendapatan K2. Kesalahan perhitungan nominal saat penjualan itu menggunakan kode K3. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks pemetaan risiko. Yang pertama, dampak sangat besar dengan probabilitas almost certain, terdapat P2 dan P4. Selanjutnya, dampak besar dengan probabilitas almost certain terdapat K2, dampak yang sangat besar dengan probabilitas likely terdapat P1, lalu dampak menengah dengan probabilitas almost certain terdapat S1, dampak sangat besar dengan probabilitas possible terdapat P5, dampak sangat besar dengan probabilitas rare terdapat S4, lalu dampak kecil dengan probabilitas almost certain terdapat O1, O4, dan K3. Selanjutnya, dampak kecil dengan probabilitas possible terdapat O2, P3, dan juga K3. Selanjutnya, dampak kecil dengan probabilitas very rare terdapat S2, dampak sangat kecil dengan probabilitas rare terdapat O2, lalu dampak sangat kecil dengan probabilitas very rare terdapat S3. Selanjutnya, dari matriks yang tadi dibuat menjadi peta atau kuadran dengan 5 kuadran. Kuadran yang kelima yang warna merah merupakan risiko yang mengancam pencapaian perusahaan. Selanjutnya, kuadran yang keempat yang berwarna kuning merupakan risiko yang berbahaya yang jarang terjadi. Selanjutnya, kuadran yang ketiga yang berwarna hijau merupakan risiko yang terjadi secara rutin. Selanjutnya, kuadran yang kedua atau berwarna biru merupakan risiko yang tidak berbahaya, dan kuadran yang berwarna abu yang merupakan kuadran 1 merupakan risiko yang hampir tidak berdampak. Selanjutnya adalah pengendalian risiko. Untuk fungsi SDM, untuk kode S1-nya menggunakan pengendalian risk retention dengan solusi melakukan pengecekan secara rutin terhadap fasilitas peralatan dan area kerja untuk mendeteksi potensi kecelakaan saat bekerja. Lalu untuk kode S2-nya menggunakan pengendalian risk retention dengan solusi sebaiknya lebih hati-hati ketika membuat pesanan agar tidak terjadi kesalahan dan melakukan pengecekan ulang terhadap pesanan konsumen agar sesuai antara apa yang dipesan. Lalu untuk kode S3 menggunakan pengendalian risk reduction dengan solusinya melakukan berbagai langkah untuk mengelola dan memitigasi konflik, seperti memberikan pelatihan manajemen konflik dan menciptakan kebijakan yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan. Lalu untuk kode S4 yaitu pengendaliannya menggunakan risk avoidance. Solusinya sebaiknya merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk pengendalian resiko operasional, untuk kode O1 menggunakan pengendalian risk retention. Sebaiknya mengetahui umur ekonomis peralatan yang dipakai, juga lebih berhati-hati dalam memakai peralatan dan menyiapkan dana untuk memperbaiki atau membeli peralatan baru. Lalu untuk kode O2 menggunakan pengendalian risk reduction. Solusinya selalu menyediakan bahan baku cadangan dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian bahan baku. Untuk kode O3 pengendaliannya menggunakan risk reduction. Solusinya, jika penumpukan terjadi karena kurangnya permintaan konsumen, maka perlu fokus pada upaya pemasaran dan penjualan agar dapat mengurangi risiko yang terjadi. Lalu untuk O4 menggunakan pengendalian risiko yaitu risk reduction. Menerapkan strategi rotasi stok untuk memastikan produk dengan tanggal kadaluarsa lebih cepat terjual terlebih dahulu. Lalu selanjutnya pengendalian risiko fungsi pemasaran. Untuk P1 menggunakan pengendalian risk reduction. Solusinya melakukan penelitian pasar, mengembangkan produk baru, melakukan diversifikasi produk, atau meningkatkan layanan pelanggan untuk beradaptasi dengan perubahan selera konsumen. Lalu untuk kode P2 menggunakan pengendalian risk retention. Solusinya sebaiknya meningkatkan dan menjaga kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen serta membuat produk yang menjadi pembeda dengan para pesaing. Lalu untuk kode P3 menggunakan pengendalian risk retention. Solusinya melakukan promosi di sosial media atau promosi potongan harga. Lalu untuk kode P4 menggunakan pengendalian risk reduction. Solusinya mengembangkan konten yang menarik dan relevan untuk menarik perhatian audiens atau konsumen.
Lalu yang terakhir ada kode P5, pengendaliannya menggunakan risk retention. Solusinya menanggung biaya ganti rugi jika ada keluhan dan dari pelanggan terkait dengan kualitas produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, pengendalian risiko fungsi keuangan. Untuk kode K1 menggunakan pengendalian risk avoidance dengan solusi menghindari risiko inflasi dengan mengurangi pengurangan bahan baku yang terkena dampak inflasi. Untuk kode K2 menggunakan pengendalian risk retention dengan solusi menyiapkan cadangan keuangan atau mempertahankan sebagian dari pendapatan untuk mengimbangi fluktuasi yang mungkin terjadi. Untuk kode K3 menggunakan pengendalian risk reduction dengan solusi menggunakan perangkat lunak atau sistem yang lebih canggih untuk membantu dalam perhitungan dan melakukan audit secara teratur untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, ada monitoring. Monitoring yang digunakan oleh UMKM Warung Ibu Pink adalah voluntary dan continual. Untuk monitoring voluntary, strategi pemantauan risiko ini tidak diwajibkan oleh hukum, tetapi dilakukan oleh perusahaan untuk membantu usaha belajar dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Untuk monitoring continual, yaitu monitoring yang selalu berlangsung. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Yang pertama yaitu membuat inovasi produk yang berbeda dan belum ada dari sebelumnya. Yang kedua, membeli peralatan yang mudah agar kegiatan operasional terlaksana dengan lancar. Melakukan promosi yang lebih gencar melalui sosial media. Melakukan pencatatan laporan keuangan setiap bulan agar bisa terlihat jelas keuntungan dan kerugiannya. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi rutinan di setiap bulan agar bisa melakukan sebuah perkembangan dalam menjalankan UMKM tersebut. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Baik, ini dokumentasi pada saat kita melakukan wawancara. Mungkin ini saja dokumentasi. Baik, cukup sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.